Nggak bisa Mbak, saya nggak tahu masalahnya tiba-tiba suruh bantu. Iya, aku gini Mbak, aku maksudnya bantu bantu jawab pertanyaan aja gimana solusinya yang terbaik. Kan gini loh, Miss, aku tuh kan kerja ikut majikan 4 tahun, kurang 2 bulan. Terus katanya majikanku kan dia kena PHK. Terus dia bilang gini, oke nanti kamu minggu depan tak ini ya, tak interminate ya karena aku nggak bisa bayar kamu, tapi nanti tak bayar gaji sebulan kan gitu. Terus nanti interminate-nya aku tulisin ini apa namanya finansi problem gitu kan Miss. Nah terus kan aku cari di agentku itu yang dulu itu. Nah di situ kan aku udah seminggu baru dapat majikan kan, waktuku kan 2 minggu, terus aku dikirim ke Makau Miss gitu. Terus habis di Makau itu kan aku nunggu sebulan. Nah sebulan itu visaku belum turun, kan harusnya extend. Kalau yang aku tahu itu kan extendnya kan harus keluar ke Hong Kong terus balik lagi ke Makau kan Miss. Terus habis gitu kan itu yang di sini, yang agent di sini ini ngajarinnya nggak usah Mbak, kamu nggak usah keluar dari Hong Kong, kamu jam 11 itu nungguin aja di bawah di imigrasi Mbak, yang penting kamu keluar dari imigrasi, terus di bawah itu nunggu sampai jam 2, yang penting kan 2 jam lebih gitu. Terus nanti kalau pas ada orang-orang naik pas turun itu ikutin antri. Lah aku kan nggak tahu ya Miss, karena aku kan nggak pernah kerja di Makau, jadi aku ngikutin gitu. Ternyata begitu aku naik ke imigrasi itu aku ditanyain tiketnya, terus katanya kok nggak ada ini, kamu nggak keluar Hong Kong. Aku nggak jawab, aku diam aja. Terus aku dibawa ke kantor imigrasi Miss, yang di imigrasi itu loh Miss. Terus habis gitu dia cuma kasih aku waktu 3 hari. Nah 3 hari itu kan hari ini habis Miss, terakhir. Terus aku mau beli tiketnya kan mahal nih di sini, jadi uang aku kan nggak cukup. Tapi kok aku disarankan udah nunggu bisa seri overstay. Yang aku takutkan nanti aku di penjara nggak Miss, itu Miss takutnya kan gitu. Oke, kenapa tidak tanya sama agentmu sayang? Kan agentmu lebih paham dengan apa yang terjadi padamu. Udah makanya Miss dia sarankan itu suruh nunggu overstay berapa hari aja gitu, soalnya bisa udah mau turun. Masalahnya kan katanya kan gini, kalau yang di sini katanya kalau kamu overstay 1 hari itu bayarnya 500, kalau kamu nggak bayar nanti kan nggak bisa bayar, kamu ya masuk penjara katanya kan gitu yang didengar dari sini. Tapi yang dari agenku sana bilangnya nggak apa-apa, nanti kamu kalau keluar itu kamu memang didenda 500, kamu cuma perlu ngomong kamu nggak punya uang, jadi kamu nanti cuma dikasih surat blacklist dari Makau aja, tapi kamu masih bisa ke Makau. Kalau Jet King cuman kan di blacklistnya kamu nggak bisa kerja di sana selama 3 tahun. Tapi masalahnya kan aku mau tanya Miss Yuni ini kira-kira ya maksudnya mempengaruhi itu nggak? Aku sekarang benar-benar pusing nih, sumpah, kayak maju salah ke belakang salah. Aku sekarang kan nggak bisa mikir gitu loh Miss, aku ngikutin sini jadinya seperti ini, jadinya kan aku juga yang nanggung resikonya gitu. Oke, satu hal, kamu sudah tercebur. Ya udah basah sekalian. Karena menurut saya financial problem itu kamu nggak usah ke Makau, kamu bisa nunggu visa di Hong Kong. Ya. Nggak tahu Miss, aku kan ngikutin aja. Kan kamu sudah percaya sama agentmu, pasti agentmu yang melakukan yang terbaik dong. Cuman jika kamu di backlist di Makau, kan kamu tidak ada harapan lagi kalau terjadi sesuatu kamu di Hong Kong, kamu nggak bisa masuk Makau lagi selama 3 tahun. Kalau financial problem, setahu saya, sejak saya kerja di agent itu nggak perlu keluar dari Hong Kong saya. Dan kamu nggak perlu ngabisin uang segitu banyak untuk keluar dari Hong Kong. Itu kalau di agent saya dulu. Tapi kan saya satu agent kan nggak tahu nih. Karena ada agent yang, oh ya udah nggak apa-apa tunggu di Makau aja biar
ada pendapatan dari boarding house atau apapun kan, tujuan mereka saya nggak tahu. Tujuan mereka kan saya nggak tahu nih. Tapi kalau di tempatnya Koko Thomas atau tempat saya zaman dahulu itu nggak ada. Kita ya, kamu financial problem, kamu bisa nunggu di Hong Kong. Terus ini gimana ya, maksudnya kan aku ya kalau untuk sekarang ini posisimu sudah basah, udah kecebur, mendingan ya udah tenggelam aja sambil ikuti prosesnya. Saya rasa kalau sampai kamu gagal masuk Hong Kong, maji kamu pasti marah juga kok sama agenmu. Berarti agen yang kamu puja-puja itu agen nggak bener. Sebenarnya dulu sudah nggak ngikut dia, Miss, ya karena nggak tahu, mungkin karena kan kemarin waktunya juga mepet kan, terus yang mana yang duluan gitu. Nah iya, giliran seneng nggak mau cari Koko Thomas, giliran susah cari Miss Yuni. Enggak, bukan gitu, Miss, karena aku juga nggak tahu nomornya aja, ini yang kasih adik. Loh lah iya, berarti kan nggak ada usahanya. Kalau nggak kepepet nggak cari Miss Yuni kan sayang. Iya maaf, Miss, makanya aku cuma tanya. Jadi kalau kayak gitu nggak ngaruhin yang visa itu ya, Miss ya? Kalau menurut pendapat saya, sepengetahuan saya tidak berpengaruh. Kecuali agenmu meng-cancel visamu. Udah, mati dua-duanya kamu. Kelar hidupmu. Makanya itu. Anehnya itu loh, waktu seneng itu nggak dapet informasi tentang Miss Yuni atau nggak pernah nyari-nyari tentang Miss Yuni. Lewat susah itu ada aja caranya untuk bisa cari Miss Yuni. Saya itu sebenarnya ngikutin juga, ngikutin YouTube tuh, ngikutin yang namanya waktu itu kan juga nggak ada ya. Terus oke lah, nggak usah explain lah, saya sudah paham itu. Udah nggak apa-apa. Ya udah. Maafin deh itu ya. Sampean nggak salah sayang, sampean nggak salah cinta. Nggak ada salahnya. Kan kadang-kadang kan belum jodoh juga, nggak ada masalah. Iya. Oke, yaudah, nanti nunggu prosesnya ya sayang ya. Oke, I love you, bye-bye. Waalaikumsalam. Banyak orang yang menyepelekan saya, tapi sebenarnya saya suka banget disepelekan orang. Kenapa? Ujung-ujungnya mereka tetap tanya kok. Ini khususnya yang di Kamboja juga nih. Nyepelein saya yang penjual toko-toko itu, giliran mati juga nanya sama tim saya bagaimana cara mengirimkan jenazah bosnya. Jika seseorang meremehkanmu, artinya adalah mereka tidak bisa membaca apa langkah-langkahmu. Saat kamu berbicara, sebentar lagi ada gebrakan, sebentar lagi ada gebrakan. Orang akan merasa takut dengan gebrakanmu. Tetapi saat di setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada gebrakan, berarti kan cuma omongan doang. Tetapi orang yang selama ini disepelekan, orang yang selama ini tidak dihargai, tiba-tiba mereka melakukan sesuatu dengan sangat cepat sekali. Tapi sekali lagi, penghargaan tidak harus sesuai dengan ekspektasi.